Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang berbahagia? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara kita Belajar Islam dalam tema tasawuf bersama saya Zubaida Yusuf hanya di MNC Muslim. Masih dalam serial kita yaitu tentang turning point. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai seorang tamu, kedatangan tamu yang pernah kita undang ke sini dan akan mengangkat satu topik yang merupakan highlight dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang kemudian digariskan menjadi satu momentum, yaitu hijrah. Nabi mengatakan dalam banyak hadis dan ajaran-ajarannya bahwa sesungguhnya ketika kita berislam itu adalah hijrah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamu kita ini adalah Mbak Eva Mukhtar. Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam. Ini kali kedua ya datang Kedua ke kalinya. ya. Terima kasih. Mbak Eva adalah seorang konsultan komunikasi yang pernah sukses dan terus berkarir di perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia, mengalami perjalanan spiritual yang kemudian terefleksi dalam perjalanan-perjalanan luar biasa yang pada kesempatan kali ini kita akan angkat menjadi satu tema yang menarik, bagaimana kemudian perjalanan hidup Mbak Eva ini akan mengajarkan kita tentang makna perjalanan ke dalam diri yang diangkat dari perjalanan tangan dan kaki kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Eva, bagus sekali ceritanya jadinya. ceritanya ini apa namanya, setiap kali tahun baru Islam ya, beberapa waktu yang lalu kita merayakannya satu Muharram, temanya kan itu hijrah gitu. Kemudian orang banyak merayakannya dengan macam-macam, padahal maknanya kadang-kadang kemudian kita sendiri masih kurang bisa merefleksikannya. Padahal Nabi Muhammad menganggap ini sebagai suatu momentum yang sangat penting dari ajaran yang dia bawa, yaitu Islam. Bagi Mbak Eva sendiri ya, apa sih makna hijrah atau perjalanan? Hijrah. Waktu itu saya pernah berdiskusi sama teman ya mengenai hijrah ini. Dan salah satu topik yang kita bicarakan waktu itu kenapa dipilih tahun baru Islam itu hijrah. Kenapa bukan ketika Nabi lahir atau tapi dipilihnya hijrah. Dan di situ salah satu yang kita angkat ternyata seperti tadi itu perjalanan menuju Tuhan ya. Tapi di dalam hijrah itu ada upaya. Nabi berupaya dari Mekah pindah ke Madinah. Itu jadi dan saya rasa itu adalah ajakan buat kita semua dalam berjalan itu. Ketika kita ingin memang mendekatkan diri kepada Tuhan, itu kita harus istiqomah di situ, harus berupaya yang sungguh-sungguh di situ. Ya, itu kalau misalnya kita membaca sejarah yang banyak ditulis oleh para sejarawan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kita mengenal pada waktu itu diawali dengan Ayamul Huzni ya. Jadi hari-hari di mana tahun-tahun di mana pada waktu itu Nabi kehilangan dua orang yang sangat dicintai ya, istrinya Khadijah alaihissalam dan pamannya yang mendukung beliau. Dan kalau saya tidak salah dari catatan sejarah dikatakan beliau mengalami blokade ekonomi yang menyebabkan infrastruktur secara finansial sangat susah gitu. Dan kemudian pindah gitu. Apakah hijrah selalu bermakna melepas semua dan meninggalkan apa yang telah kita miliki di masa lalu dan memulai sesuatu yang baru? Mbak Eva? Kalau menurut saya pasti ada yang ditinggalkan ya. Tetapi saya rasa bagaimana cara pandang kita melihat apa yang kita tinggalkan itu. Kalau Rasulullah itu tidak pernah ada kebencian terhadap Mekah. Tidak ada pernah kebencian terhadap kaum Quraisy gitu. Jadi dalam perjalanan hidup kita pun seperti itu. Memang ada dalam tahap-tahap kita pasti ada yang kita tinggalkan untuk kita menuju yang insya Allah lebih baik. Tetapi bukan berarti kita perlu benar-benar melepaskan itu dari kita dan membencinya. Kapan Mbak Eva pendidikan kan lancar ya terus sampai kalau tidak salah sampai pemirsa Mbak Eva ini S1-nya di Universitas Indonesia komputer ya, kemudian S2 di Scotland, Inggris, dan kemudian kembali ke Jakarta dan bekerja di perusahaan yang sangat besar dengan karir yang luar biasa.
Berapa lama waktu itu bekerja? Bekerja secara full time dari tahun 98 sampai 2005 kurang lebih. Jadi sekitar 7-8 tahun. Selama dari kanak-kanak kemudian sampai masa berkarir ya dengan pencapaian karir yang memuaskan gitu ya. Alhamdulillah. Pernah nggak ada sesuatu yang kemudian kapan sesuatu yang menggugah saya harus pindah, harus hijrah dari keadaan yang nyaman dalam tanda kutip ya. Kemudian untuk pergi ke suatu tempat atau keadaan yang baru. Ada begini, kalau kita bicara turning points itu buat saya jamak. Banyak sekali ya perubahan-perubahan yang kadang-kadang disadari atau tidak disadari oleh kita. Tetapi mungkin ada satu yang bisa saya angkat di sini adalah ketika saya tahun 2005 itu ya, saya merasa ada satu keanehan di saya karena pada saat itu karir saya lagi cukup bagus ya, alhamdulillah gitu. Jarang sekali ada orang yang punya kombinasi pekerjaan yang seperti yang saya miliki. Secara finansial saya sangat memadai. Kemudian bos-bos saya itu baik sekali sama saya. Perusahaan juga menyenangkan dan saya menyenangi perusahaan saya. Tapi di lain pihak saat itu saya ngerasa datar. Ya, bukannya benci atau bagaimana, tapi saya datar aja gitu sama pekerjaan saya. Dan itu aneh karena saya sebagai orang biasanya sangat passionate terhadap sesuatu. Dan komunikasi adalah sesuatu yang saya memang passionate gitu. Jadinya ketika saya udah mulai ngelihat, loh kok saya udah mulai datar nih, ini sukses atau tidak gitu, rasanya saya kok lempeng-lempeng aja. Dan sebetulnya kalau menurut kacamata orang umum itu adalah kesuksesan, suatu pencapaian yang luar biasa ya. Tapi Anda merasa ada sesuatu yang salah. Iya, dan emang itu buat banyak orang keputusan yang mengejutkan ya. Nah ini dia. Pemirsa, biasanya orang berhijrah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, merubah keadaan yang lampau menjadi keadaan yang total sama sekali baru disebabkan oleh badai, tsunami, atau huru-hara di dalam hidup. Tapi bagi seorang Eva Muchtar, lautan yang tenang tidaklah setenang seperti kelihatan ya. Ada gejolak di dalamnya, dan seperti apa gejolak batin dari Mbak Eva. Dan kemana-mana kita akan kembali sesudah yang satu ini, Belajar Islam.